A'udzu samii'ul 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallahal karim yaftah 'alaina maftah 'alal anbiya wal ulama wal awliya wasyuhada wasyalihin min ibadi minal ilmi wan nur wal yakin wal hikmah wasyawab wal hidayah wat taufiq wal barakah wal khairat wal ikhlas fil aqwal wal akhwal wan niyah wala kunatus sholihah. Insyaallah Allah yuwafiquna wa yakunna wa yarzuqna sidqa wa yarzuqna ikhlas wa yarzuqna inabah wa yarzuqna khasyah wa yarzuqna taufiq wa jalakunna muwaffaqatin wa ja'alakunna qurrata 'ainin lin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ummatil mu'minin wa khadijatil kubra wa li Aisyati ridha wa li Fatimah Zahra wa khawatiha Zainab wa Ummul Kulsum wa Ruqayyah wa jamil arifat wa salihat wal awliya salihin wa ja'aluna wa yakunna mimman sabaqat lahunna min Allahil husna wa mimman taraqqa fil maqamil husna wa taraqqa fil maqamil asna wa mimma talaqqu bi akhlaqi asma'illahi husna wa yakhtim lana wa lakunna ajma'in bil husna wa jalana mutawassin bil haqqi was sabri was sadiqin fit tawajjuhi billah wal iqbal ala Allah fi qaribil khalqi ila Allah wa tahjibil khalqi ila Allah wa rahmatil khalqi hatta yarhamana Allah ta'ala wa ta'fi ala al khalqi hatta yata'atafa Allah alaina wal hanan ala nasi hatta yatahannan Allah ta'ala alaina wa rifqi bin nas hatta yarfaqa Allah bina wal adab ma'an nas min ajli rabbin nas fi lutfin wa afiyah. Asallallahu an yamla quluba kunna bi anwar iman wa nawar yakin wa anwar tauba wa anwar inaba wa anwar khasyah wa anwar sidqi wa anwar tawaddu wa jalanna fi alladhina sabaqat lahum min awwal husna wa khatama lahum biha fi afiyah wa la nawahu aslafuna salihun wa kama nawaina al-imam sultan awliya al-kuburobani sayyidina Syabd Qadir Jailani wa sayyidina Ahmad Rifai sayyidina Ibrahim Disuki wa sayyidina Imam Junaidi Ba'adadi wa sayyidina Muhammad Saman Al-Madani wa sayyidina Imam Abu Hasan Nasadili wa sayyidina Imam Sri As-Saqati wa sayyidina Imam Al-Muhajir Ahmad bin Isa wa sayyidina Ali bin Ali Al-Qasam wa sayyidina Al-Fakil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa sayyidina Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Segab wa sayyidina Ali Baras wa sayyidina Abdullah bin Ali Bakar Al-Idrus wa sayyidina Abu Bakar bin Salim wa Aki bin Salim wa sayyidina Habib Abdullah bin Muhammad Al-Haddad sayyidina Ratib wa Habib Ahmad bin Muhammad Al-Labsi wa Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Labsi wa Habibuna Idrus bin Umar Sayyidina Umar bin Abdurrahman Al-Attas wa Jami' Ali Jambal Furat wa Abdurrahman Hawabi Bashar wa awliyatis ahad az-zaman wa awliyati wa aimatu hadzal wadi wa awliyai fi ghamidi ilmihi wal imam Tahir bin Umar Segar wa Jami' Ali dawairihim Allah yusilana sana kullah khususan ila jalin arwah ya awliya wakilat zaman al-imam al-ghaus al-kutub al-autat al-abdal nuqaba nujabah fi jumratil awliya fi syari awliya ya jema'in ila maghrib wa bahriyah wa bahri wa bahriyah ila masrik wal maghrib wa usuli wa furim Sanjamil arwahi saykhuna wa astadina wa man alamana wa man ajajana wa man da'ana wa man khabalaina khususnya saya Maulana Raden Ahmad Rahmat Sunan Ampel wa usuli wa furid khususan ila ruh Al-Habib Ahmad bin Abdul Muqdar Al-Habib Ahmad bin Hasan Ba'agir Habib Muhammad bin Abdul Hamid Al-Habib Muhammad bin Abdul Al-Jufri Al-Habib Idris bin Abu Bakar bin Safi Al-Jufri Al-Habib
Abdullah bin Ali al-Haddad sanging Bangil Jafar Saifan Segab Abdul Qadir bin Ahmad bin Fakih Awladih al-Habib Ahmad bin Ali Bafaki al-Habib Ali bin Husain al-Attas al-Habib Salim bin Jinjan al-Habib Ali bin Abdurrahman al-Absi al-Habib Husain bin al-Idrus luar Batang al-Habib Muhammad bin Husain al-Idrus wabil khusus Habib Muhammad bin Ahmad al-Muhdar Kuba Ampel al-Habib Muhammad bin Idrus al-Habsi Al-Syekh Al-Hamid Pasuruan Al-Haji Al-Syekh Haji Janidin Syabana waliman akhab laina jamil arwai walidina walidikum wa jadadikum mauladan walikum wa ahlina walikum wa muslimina jema'in hadirin wal ghaibin wa jamil ma jamis ta'liman wa nawara ajma'in wa mitrasala bila hasabin wa nasabin asririn anullah akhlaqona bi akhlaqihim wa yutana bi niyatihim wa marana fi amalihim wa yumduna bi madadin wa guna barakatihim wa asrarihim wa barihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunyul akhirah wa nallah yaghfiru dhunub wa yasluh usahil kulamat habibul mahbub wa ila akhirin nabi akram Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah al-ghafuri syakur alladzi tawala ni'amuhu wa lam yasuha fil wujudi khasir wa tawala minanhu wa masyar fi barakati al-awwal wal akhir wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadil jami' li jami'il mafah li jamil mafakhir wa ala alihi wa sahbihi man salaka sabila fil batin wa dhahir wa asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah rabban wahidan fardan samadan qadir alladhi huwa ma'a kulli syakir man syakar min nafsi wa man syakar fi khairil abdal minhu wa subhana rabbis syakir alladhi huwa li 'abdi syakara wa indahu khadir la ilaha illallah wa rahimus syakir wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh wajibul imani bi ala syakir anil awal wal akhir anjala alal kitabahul karimul munazzaha an kalamil makhluqin bal huwa kalamu rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina syafi'ina wa qatwatuna wa imamuna wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad dil qabil ma'mur wa siril masrur wal qabil dahir al jami jamil madahir wal kha lijili siril awali wal akhir wal batin wal dhahir al jami jamil mafakhir an nur al bahir wal bahir akhir wal bahir jahir wa ala alihi wa sahbihi sabila wal fahimina min ilmihi ma akhrahu wa ma athar amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, fa'adama lakum ajra walhamakum sabr warja'akuna wa yakum syukra summa ina nufusana wa ambalana wa halina wa uladina wa ambalihim min mawahibillah aniyati wa awalihi al-mustawdi'ata tamanna'u biha ila jali mamdud wa yakbiduha di waqtin ma'lum summa khataradallahu alaina syukra idha ata as-sabr. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qala
subhanallah falau asru hasanatan wa man qala la ilaha illallah walau isruna hasanatan wa man qala alhamdulillah wala salasuna hasanatan wa abdul dzikri la ilaha illallah wa abdul du'a alhamdulillah. Sadaqallahul azim wa rasulih. Alhamdulillah kita sama-sama hadir, yang mana yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, yang telah diputuskan oleh Allah Ta'ala, bahwa kita diwajibkan untuk bersama-sama mengingat Allah sampai puncak takwa kepada Allah Ta'ala. Wahai para muslimin yang dikasihi Allah, semoga Allah membesarkan pahalamu dan memberimu kesabaran, dan memberikan kami dan kamu rasa syukur. Kemudian dari itu bahwa jiwa kita dan harta dan anak-anak kita, semua itu pemberian Allah yang murah, lagi yang membahagiakan dan menyenangkan. Dan pimpinan dan pinjaman yang dititipkan kami bersuka-suka dengan semua itu sampai kepada masa yang ditentukan, dan akan ditarik kembali, diambil kembali pada waktu yang ditentukan. Kemudian Allah mewajibkan kita untuk bersyukur dan bersabar. Dan tidak ada hari-hari kecuali kita terus untuk beribadah. Tujuannya untuk mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, yang lampau, bahkan yang kita tidak tahu akan ke depan. Mudah-mudahan Allah menyambut kita dalam maghfirah-Nya. Dan mudah-mudahan kedua orang tua kita pun mendapatkan bagian-bagian yang tidak disia-siakan oleh Allah Ta'ala bersama para malaikatnya, dan dipandang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam dan pujian kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para ahli sahabatnya kesemuanya. Mudah-mudahan yang hadir atau yang tidak hadir, hadirin wal gaibin, mendapatkan barakah dan maghfirah dari Allah Ta'ala, dan dapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala, dan mudahkan akhir dapat syafaat baginda Nabi Muhammad SAW di akhir hayat kita, yaitu di saat hari hisab yang sangat memberatkan bagi khususnya umat-umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diringankan hisab-hisab kita dan diampuni dosa-dosa kita, sehingga kita mendapatkan rasa syafaat yang paling besar pada hari kiamat, yaitu pertolongan Nabi kita Muhammad SAW pada hari kiamat. Amin. Wa qalu ta'ala fi kitabil karim fa'arid man tawalla inda dzikrina wa lam yurid illa al-hayatad dunya dzalika mablaghuhum minal ilm. Dalam Quran surat An-Najm ayat 29 sampai 30. Kita diperintahkan agar kita berpaling dari orang-orang yang tidak mendengarkan pengajaran ilmu. An-Najm artinya bintang, An-Nujum. Dan kita diperintahkan Allah Ta'ala dalam ayat ini, berpalinglah engkau dari orang tiada memperdulikan pengajaran kami dan hanya menginginkan kehidupan duniawi semata. Jadi Allah perintahkan kepada hamba-hamba yang saleh ini suruh berpaling kepada orang-orang yang hanya memikir dunia semata.
Yang mana Allah telah berfirman, tidak ada makhluk yang aku benci, dua makhluk. Yang pertama adalah iblis, setan, laknatullah. Yang kedua, dunia dan isinya, yang di dalamnya. Mal'un. Iblis mal'un, terlaknat, terkutuk. Ad-dunya mal'un. Jadi harus paham siapakah musuh Allah, siapakah yang paling dibenci Allah, kita harus tahu. Kalau yang dibenci kita tidak tahu, bahkan kita menyukai kepada orang-orang yang mencintai dunia dengan berbagai alasan. Ini sudah jelas ditegaskan dalam surat An-Najm. Apa? Karena permasalahannya. Maka kita ambil dalam surat At-Taubah ayat 102. Wa qalu ta'ala fi kitabil karim khalatu amalan sholihan wa akhara sayyi'an. Mereka akan mencampur adukkan antara pekerjaan yang baik dengan yang buruk. Jadi kalau kamu sudah nyemplung pada urusan dunia itu, pasti kamu akan mencampur adukan mana yang halal, mana yang haram. Ini risikonya. Kita menghindar dari kekotoran, kita menghindar dari yang najis, kita menghindar dari yang kita benci. Nggak mungkin, karena kita sudah turun kepada sesuatu yang dibenci. Itu masalahnya. Pasti kamu akan terlibat, akan mencampur adukan urusan yang baik dengan yang buruk. Maka dalam surat Al-Qiyamah ayat 20 sampai 21, wa qalu ta'ala fi kitabil karim kalla bal tuhibbunal ajilata wa tatrunal akhirah. Allah berfirman, jangan, kala, jangan, tetapi kamu mencintai yang ada, yang cepat, yaitu kehidupan dunia, dan meninggalkan akhirat. Sudah jelas Quran. Maka berlaku dalam surat Al-Baqarah ayat 153, Allah Ta'ala berfirman lagi, fadkuruni adkurukum waskuruli wala takfurun. Maka berzikirlah kamu kepadaku, ingatlah kepadaku, supaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah menjadi orang yang tidak berterima kasih atau orang-orang yang kufur terhadap syukur. Nah, ada orang yang katakan zikir, kan zikir mengingat Allah. Tapi banyak orang berzikir gak ingat Allah, kan aneh. Zikir Allah itu artinya orang yang mengingat Allah, bukan orang zikir Allah lidahnya berzikir bertasbih tapi mengingat lain. Itu namanya bukan berzikir. 1000 nyebut kalimat Allah tapi dia tidak berzikir. Nah ini. Jadi orang yang berzikir itulah
yang disebut ibadat. Nah yang tidak berzikir bukan ibadat. Diperintah itu wajib, kemudian bersyukur wajib. Yang kufur siksa, begitu. Jadi orang tidak zikir siksa. Orang tidak zikir itu dapat siksa dari Allah. Udah pekerjaannya nyampur aduk, belum lagi riba, belum lagi yang salah, belum lagi yang haram. Nah sudah, nggak ada alasan. Udah. Ibarat orang mandi itu, mandi kotoran, mandi pakai sampah, mandi pakai nanah, mandi pakai darah. Orang pemakan riba itu wudhu pakai air kencing. Jadi untuk sholat apa yang sah? Dan tidak ada alasan apapun kecuali pintu dibuka namanya pintu siksa. Jadi bukan pintu pengampunan atau pintu ampunan atau pintu maaf, nggak ada. Langsung, nggak pakai ditanya. Namanya langsung bukakan lagu pintu siksa. Nggak ada pintu pengampunan. Walaupun bertobat, ini orang tidak bertobat. Tidak disebut orang bertobat, tidak berani meninggalkan sesuatu yang diharamkan. Nah, gitu. Kalau orang bertobat berarti berani meninggalkan apa yang diharamkan. Nah, seperti itu. Yang kata-kata fadkuruni adkurukum washkuruli wala takfurun. Ma ya'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Quran surat An-Nisa. Allah tidak akan berbuat menyiksakan kamu kalau kamu bersyukur dan beriman. An-Nisa 147. Nah syukur itu menurut Al-Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ahmad Al-Khawas radhiyallahu an berkata, syukurnya orang awam merasakan memberi makan dan minum. Syukur orang yang khusus itu merasakan segala yang datang pada hatinya. Itu syukur. Beda dengan orang awam. Syukur yang kelihatan itu ada kelihatan mata, yang bisa dirasakan lidah, itu orang awam. Orang beriman rasa dia di qalbin salim, hatinya yang tentram. Itu bedanya. Maka untuk mengisi hal-hal itu menjadi istiqomah itu dari hati. Kalau kita mau istiqomah, hati nggak karuan, nggak bisa istiqomah. Badannya boleh rukuk, badannya boleh sujud, hatinya tidak sujud. Hatinya selain Allah. Ini bukan istiqomah. Ini orang adalah orang yang ingkar atau syirik dalam hati. Apa orang yang syirik dalam hati? Orang hatinya menginginkan selain Allah, itu syirik. Cara mengobatinya, maka qala Nabi SAW, man qala subhanallah falau asrun hasanatin,
Wa man qala la ilaha illallah falahu isrun hasanah. Wa man qala alhamdulillah falahu salasun hasanah. Wal afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu doa alhamdulillah. Maka diberikan manfaat-manfaat zikir ini dari sabda Nabi SAW, barang siapa membaca subhanallah, baginya itu dapat 10 pahala kebaikan. Barang siapa membaca la ilaha illallah dapat 20 pahala kebaikan. Dan barang siapa yang membaca alhamdulillah itu dapat 30 pahala kebaikan. Dan zikir yang paling afdal, yang paling utama la ilaha illallah. Kemudian doa yang paling afdal, yang paling utama alhamdulillah. Riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dari Jabir radhiyallahu anhu. Jadi garis besarnya bahwa istiqomah itu artinya pekerjaan, amal, waktu, tempat, keadaan, dan sifatnya universal. Artinya perbuatan rohaniah. Jadi yang dimaksudkan istiqomah itu bukan perbuatan jasad. Jasad bisa diolah, tapi dikuatkan istiqomah itu niat. Nah, dengan niat itu ya, ini akan bekerja sama dengan rohaniah. Begitu. Rohaniah itu enggak mengenal lelah. Ya. Seperti hanya orang punya nafas. Walaupun dia tidur, nafas ada. Ya kan? Kalau nafas tidak ada, berarti kematian. Nah, istiqomah itu adalah sumpahnya roh kepada Allah Ta'ala. Perjanjian roh dengan Allah Ta'ala yang bekerja sama dengan akal untuk bisa menundukkan hawa nafsu. Kalau istiqomah mengatakan dia tidak bisa menundukkan atau merendahkan hawa nafsu, bukan istiqomah. Bukan. Itu settingan daripada hawa nafsu. Dibelokkan dari niat rencana itu oleh setan bin iblis bin lanatullah bin jahannam. Harusnya menuju Allah, dibelokkan selain Allah. Harusnya mencari ampunan kepada Allah, dibelokkan selain Allah. Harusnya ingin mendapatkan manfaat dari ilmu tadi, dibelokkan oleh Allah. Ya, oleh setan tadi dibelokkan agar selain Allah. Jadi kalau orang menuntut ilmu di majelis ilmu, kalau itu banyak masalah dan itu banyak keinginan dan banyak hawa nafsunya, apalagi itu keinginan dunia, itu nol. Sama sekali akan tidak didapatkan kecuali kepayahan, keletihan yang tidak berharga. Itulah yang disebut
sifat-sifat keledai yang menggiling gandum di putaran-putaran itu saja tidak akan bisa menambahkan keuntungan apapun. Upahnya apa yang didapatkan? Satu contoh, saya mau berkah dapat rezeki lewat usaha, ya itu aja nih, nggak ada lain. Dia dapatkan sesuatu apa yang diinginkan. Ada satu, saya dapat berkah supaya masalah saya hilang, ya itu aja. Atau saya dapat berkah penyakit saya sembuh, ini dianggap berkah orang awam. Karena sisi kenikmatan yang dimaksudkan itu al-khisi. Al-khisi itu adalah bentuk lahiriah, bentuk dohiriah. Ketika dohiriah itu tidak didapatkan, itu sakit dia. Nah, kalau dohiriah itu terpenuhi, dia mengatakan ini bahwa memenuhi kehidupan saya, begitu. Makanya terasa sakit kalau dia ditambah itu sifat materi atau sifat kesenangan duniawi, dia senang. Ketika dikurangi, diambil, ya sakit. Nah inilah orang yang sakit inilah akan tambah sakit lagi nanti ketika rohnya diangkat oleh Allah. Ini orang penyakit, yang mana penyakit itu tidak disadari oleh manusia. Apa yang dimaksudkan dosa itu bagi orang istiqomah ngerti gitu. Tapi yang tidak istiqomah itu dia biasa saja, memang dia nggak rugi, nggak untung juga. Dia ibarat orang bekerja nggak merasa untung, kemudian dia tidak kerja nggak merasa rugi. Memang dia tidak peranan sebagai bentuk orang yang punya komitmen. Orang yang nggak punya komitmen itu bukan orang istiqomah. Kalau orang istiqomah itu dia meninggalkan satu perkara yang sangat besar keuntungannya, dia sangat ketakutan kerugiannya dan menjadi bangkrut. Nah itu orang istiqomah. Tapi kalau orang nggak istiqomah, ya biasa saja. Datang ngaji, nggak datang ya biasa. Karena memang dia datang nggak untung, dia ngaji juga nggak untung, nggak rugi juga. Biasa. Lebih kuat keinginan-keinginannya terhadap sesuatu, apalagi yang tidak tercapai. Bukan berarti kamu tiap hari datang atau tiap Rebo, tiap Jumat datang untuk mengaji itu istiqomah. Bukan itu. Itu istiqomah hari, istiqomah waktu, atau istiqomah tempat duduk. Saya duduk di sini tempat saya, tidak boleh tempat yang lain. Bukan itu. Istiqomah itu bukan itu. Istiqomah, bentuk istiqomah, ya kan? Yang tadi betul-betul dia meninggalkan apa yang dibenci Allah. Nah, itu istiqomah. Apa yang dibenci Allah? Pertama iblis, yang kedua ada nggak orang yang ngurusin dunia tadi, ya, bisa mengalahkan akhirat. Maksudnya di dunia tadi bisa mengalahkan akhirat. Buktinya kalah memang. Yang kalah itu bukan akhiratnya, orangnya yang kalah. Kan gitu. Harusnya dia bisa untuk mendapat akhirat,
karena kepentingan dunia, kalah akhirat. Nah, ini bukan istiqomah. Nah, gitu. Kalau orang betul istiqomah berarti mengalahkan dunianya, kan gitu. Kuat akhiratnya, tapi tanpa membahayakan dunianya, begitu. Ngerti maksudnya? Mengerjakan akhirat bukan berarti melupakan dunianya. Mengerjakan dunia bukan berarti melupakan akhiratnya. Itu orang cerdas. Dia tahu untuk mendapatkan dunia itu sekedar baginya. Yang dia tahu bahwa tidak akan dibawa mati, dia sadar. Kemudian yang akhirat itu dia sadar ini bekal yang benar. Tapi kenyataannya saya bingung ini. Seorang guru tadi bingung. Kelihatannya di ahli akhirat ini. Rutinnya luar biasa, ngajinya luar biasa. Tapi saya tidak mendapatkan ada asal atau bekas ini orang akhirat. Ternyata orang ini bermasalah. Yang masalah tidak ada hubungan akhirat sama sekali. Berarti masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah hati, masalah pikiran, ini nggak ada hubungannya di akhirat sebenarnya. Nggak ada. Akhirat tidak bicara itu. Akhirat bicara ya, amal apa yang kamu kerjakan. Yang tadi dijawab, fadkuruni udkurukum. Kalau kamu mengingat aku mengingatmu. Jadi ibadah ini kalau tidak mengingat Allah, ya jangan harap kamu mengingat Allah. Diingat Allah. Jadi garis besarnya bahwa kehidupan akhirat itu kalau memang kamu menginginkan sampai tahu bahwa akhirat ini bagian yang benar. Tapi tujuan tadi kalau menurut tambahan ilmu tadi itu salah lagi. Karena tujuan itu yang punya akhirat siapa? Allah. Maka Abdul Dzikir falam annahu sebaik-baik dikir tadi la ilaha illallah. Jadi roh ini itu selalu senantiasa berzikir kepada Allah, itu istiqomah. Kalau rohnya tidak berzikir, hatinya tidak berzikir, itu bukan istiqomah. Berarti hatinya tertutup oleh sesuatu hal selain Allah. Begitu. Jadi artinya hati itu kalah dengan hawa nafsu, kalah dengan godaan setan. Sehingga lari kenyataan, badannya saja yang kelihatan menghadap. Tapi hatinya tidak berkiblat. Kiblatnya siapa? Hati kepada Allah. Kalau enggak, kiblatnya masalah. Ada yang menyembah anaknya, ada yang menyembah istrinya, ada yang menyembah suaminya, ada yang menyembah hawa nafsunya, ada yang menyembah hartanya, ada yang menyembah rumahnya, ada yang menyembah mobilnya. Loh. Maka disebut sesembahan. Jadi kalau orang kafir kan punya sesembahan. Sesembahannya apa? Ada yang berupa patung, ada yang berupa sesajen, ada yang berupa macam-macam bentuk, namanya sesembahan.
Nah yang ajib ini orang yang mengaku ngaji, yang mengaku beriman. Sesembahannya nggak kelihatan karena di dalam. Kalau ditunjukkan sama Allah, ya kamu pasti malu. Nah ini hadir kalian atau di tempat majelis tidak disebut dibilang istiqomah. Bisa terjadi pelarian daripada di rumah nganggur, daripada stres, daripada ya dosa. Masih bagus menghilangkan daripada dosa, datang di majelis duduk gak maksiat. Tapi sebenarnya bukan tujuan. Nah, begitu. Kalau tujuan mutlak itu ada bentuk perjanjian roh yang mana tagihan-tagihan itu ada. 1 detik saya lupa sama Allah ada dendanya, 1 menit lupa sama Allah ada dendanya, 1 jam lupa sama Allah ada dendanya. Ada. Jadi kita diciptakan oleh Allah, dijadikan oleh Allah Ta'ala ini wajib untuk istiqomah sebenarnya. Apa yang disebut istiqomah? Fadkuruni udkurukum. Selalu mengingat Allah di segala tempat. Dalam berbaring, dalam duduk, dalam tidur, dalam bergerak, tidak boleh mengingat selain Allah. Ini istiqomah. Selain ingatan selain Allah, ini penyimpangan, bukan zikir. Ini tasbih jalan, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Tapi hati selain Allah, nah, itu bukan zikir. Itu tidak disebut istiqomah. Apa yang dibaca didohirkan lewat lisan, tapi tasdikun bil qalb, artinya dibenarkan dengan hati. Itu orang mengingat Allah, itu istiqomah. Karena kita tertipu dengan segala sesuatu yang kita lihat, apa yang kita lihat, dan timbul rasa suka dan senang untuk mendapatkan dan akhirnya untuk memiliki. Hati lepas. Allah di mana, malaikat di mana, nggak ada. Yang ada apa yang aku lihat, aku ingin dapat. Istiqomah. Ini orang berzikir, orang membaca, orang wirid, orang beramal, semakin banyak, padahal semakin jauh dari Allah. Semakin banyak amal itu ditumpuk, makin dihamburkan seperti debu berterbangan, makin stres. Ada orang banyak zikir, banyak ibadah, stres. Katanya itu kabutan ilmu. Nggak ada orang banyak zikir itu gila, nggak ada. Gilanya seorang ini ada keinginan hasrat yang tidak tercapai, tidak terwujud. Akhirnya disalahkan zikir, stres. Begitu. Jadi nggak ada orang kabotan ilmu, nggak ada. Kabotan ibadah, ya bebannya nggak ada. Satu contoh sekarang, kalau kamu zikir baca Fatihah 500, kamu merasa berat, ngantuk kan? Dapat 100 ngantuk, nggak mungkin kamu paksa 500 plek tidur. Jadi nggak ada yang berat.
Kamu nggak kuat zikir, kamu nggak kuat ibadah. Yang nggak kuat itu bukan zikirnya, bukan orangnya. Hawa nafsumu yang membuat melemahkan kesadaran kita untuk mengingat. Kemudian fosilmu yang sangat kuat keinginanmu terhadap dunia, sehingga lemahlah akhirat, kuatlah keinginan duniamu. Begitu kira-kira. Ketika sudah demikian, sudah jelas. Jadi manusia suruh bersyukur susah. Isinya cuma ngeluh, merintih melulu. Walaupun nggak ngomong, orangnya diem, tapi meledak-ledak di dalam hatinya mengeluh. Kenapa saya begini? Kenapa begitu? Kenapa ini? Kenapa ini? Gitu. Isinya mengeluh. Ya. Model gak terima dengan Allah Ta'ala begitu. Ini gak syukur. Apalagi sabar. Gak ada lagi itu sabar. Jadi apa yang dipahami, apa yang dimengerti, apa yang diketahui, ya, sekedar hanya pengetahuan, tapi bukan pelaksanaan. Sedangkan roh ini bentuk pengabdian, ya, bentuk sifat ketaatan, bentuk sifat pelaksanaan, bentuk sifat pengamalan yang tidak pernah membantah. Itu sifat roh. Selama ada bantahan-bantahan, ada pertimbangan, ada namanya keraguan, ada yang lain daripada Tuhan, ini tidak disebut istiqomah, istidraj. Apa istidraj? Wah, gak sholat saya kaya, saya gak ngaji kaya. Begitu saya ngaji kok tambah miskin. Nah, yang disalahkan karena masuknya salah niat. Yang dulu gak kerja itu maksudnya dengan mendapatkan penghasilan, dengan dia mengaji supaya tambah kaya, udah salah niat. Akhirnya timbul penghinaan Allah kepadanya. Begitu, ngerti? Barang siapa yang datang untuk menuntut ilmu selain ridhonya Allah, maka kau akan dapatkan dari siksaku, kau mendapatkan dunia yang tidak akan manfaat bagi kamu. Nah, udah paham? Nggak kerja salah, akhirnya kerja juga salah. Akhirnya betul-betul salah ketika corona diturunkan. Nah, itu timbul kesalahan betul. Baru sadar manusia, kalau kamu tidak punya kekuatan dan tidak punya kemampuan, sampai detik hari ini belum ditemukan obat vaksinnya. Hanya satu saja virus. Bagaimana kalau Allah punya jutaan miliaran virus yang belum diturunkan di muka bumi? Kalau orang sadar yang demikian itu tidak disadari. Kenapa timbulnya demikian? Kenapa timbulnya demikian? Lalu musabi bil asbab. Tidak terjadi sesuatu menyusahkan orang lain, tidak terjadi pada kesusahan diri, itu atas perbuatan tangan-tangan kalian. Nah, tapi nyalakan orang lain. Susah itu kamu buat sendiri. Stres itu bukan dari Allah menghukum kamu, kamu yang menghukum dirimu sendiri. Nah, kalau semua kebaikan-kebaikan itu tidak ada lagi padamu,
Ya sudah, kamu berpikir, gak usah macam-macam sudah. Bertobat saja yang banyak sudah. Sebelum mati. Daripada mengangan-angankan gak pernah dapat, yang dicita-citakan gak dapat, hidup susah melulu, rezeki buntu, kebaikan buntu, ibadah buntu, ya udah tobat. Semua kebaikan yang dia dapat karena dosa-dosamu makin numpuk. Kalau makin numpuk, makin sempit baik akal dan hatimu. Pasti dijauhkan dari Allah kebaikan. Ketika datang kebaikan terhalang, ketika mau datang di majelis terhalang, ketika mau duduk terhalang. Andai kata dia bisa datang terus, terhalang, gak ngerti. Datang aktif, dengar nasihat terus, tapi gak ngerti, gak paham. Diulang 3 kali, 10 kali, gak ngerti. Allah bodohkan mereka. Ya orang gak ngerti bagaimana. Untuk apa kamu datang, ya, tapi kamu gak ngerti. Nah seperti itu. Ini tadi yang disebutkan taklid. Karena apa? Angin yang paling kuat bawa dia ternyata arus dunia. Sehingga arus akhirat itu nggak dirasakan. Dunia saking kuat arusnya dan dominan, sudah mati orang ini sebelum mati. Apa yang mati? Hatinya mati, pikirannya mati, kehidupannya mati, rezekinya mati, semua pas-pasan, pas. Kenapa? Tidak pernah menghidupkan hati pada Allah, gak pernah menghidupkan pikirannya dengan Allah, gak pernah menghidupkan semua malamnya sama Allah. Kecuali kalau malam dia bisa hidup, pikiran cuman duniawi. Kalau siang pikirannya cuma duniawi, yang diharap-harap, yang diingat-ingat cuma harta dan duniawi, lah ini kan mal'un. Ini orang terkutuk sudah. Tidak bisa misahkan mana kehidupan hati, mana kehidupan akal. Hatimu mutlak milik Allah, kerjakanlah duniamu dengan akalmu, kan begitu. Ini hatinya ikut kerja. Hati ikut kerja dunia, pikirannya ikut kerja dunia, badannya ikut nyemplung semuanya. Terus untuk Allah mana? Tapi ngomong istiqomah. Istiqomah itu yang mana? Istiqomah adalah bentuk ketetapan roh, perjanjian roh, pengabdian roh. Dari diciptakan roh sampai kembali kepada Allah Ta'ala, ini dalam bentuk pengabdian. Jadi yang kuat orang istiqomah ini adalah akalnya. Kalau orang kuat nafsunya bukan istiqomah. Malaikat itu istiqomah. Kenapa malaikat istiqomah?
24 jam menjaga rezekinya Allah itu, ya, yang jam 4 subuh, yang jam 3, yang bangun tidur, yang tertidur, itu ada rezeki malaikat yang khusus ngurus seluruh dunia. Dan tidak ada terlewat satu binatang makhluk, satu semut dari miliaran semut yang nggak ada rezekinya. Jangan manusia. Kalau kita perhatikan, kalau malam ini banyaknya orang yang di pasar jual beli, atau di Amerika itu kita siang hari, yang satu pun tidak ada yang terlewati oleh malaikat. Ini istiqomah. Kalau orang yang banyak lalai, banyak silap, banyak selain Allah, ini apa istiqomah namanya? Secara syariat dia istiqomah karena melihat ngaji Rebo aktif, Jumat aktif, Rebo depan hingga Jumat depan nggak kelihatan, istiqomah. Bukan itu yang dimaksud istiqomah. Ketetapan sesuatu yang bisa betul-betul merasa terhukum meninggalkan sesuatu, yang sesuatu itu selain Allah. Dari sebab itulah mereka gugur amalnya. Dari sebab itu tidak terima doanya. Dari situ diletakkan kerendahan dirinya. Dari situ diletakkan keguguran semuanya. Itu cara melunturkan semua amal itu. Kamu tidak akan bisa mendapatkan satu kehormatan dari Allah yang berupa istiqomah. Nah, puncaknya itu, sentralnya, pusatnya istiqomah ini. Nanti dari istiqomah itu mulai syukur bisa, sabar bisa, sedekah bisa, bangun malam bisa, ngamalkan wudhu bisa, ya, janji sama orang bisa, pokoknya nggak pernah ingkar. Istiqomah itu artinya menepati janji, nggak pernah ingkar. Kalau mengurangi waktu, mengurangi kebaikan, mengurangi keadaan, ya memang bukan istiqomah. Lusa ini sudah istiqomah, tahajud tiap malam, duha saya kerjakan, dianggap itu istiqomah. Bukan. Itu kan untuk sholatnya. Yang lain, begitu. Jadi kalau kita mengetahui istiqomah itu artinya universal, melengkapi semua persyaratan yang ditentukan, ditetapkan rukun, baik yang wajib maupun yang sunnah. Itu istiqomah. Yang sunnah saja dikuatin, yang wajib
nunda-nunda. Yang wajib penuh kelalaian. Nanti yang wajib bagus, yang sunnah kurang. Nah, ini belum melengkapi. Sedekah saja gak perlu ngaji. Repot. Ngaji aja gak perlu sedekah. Ini repot. Sholat saja gak perlu doa. Wis doa saja gak perlu sholat. Jadi bentuk istiqomah, apa yang diwajibkan dan apa yang disunahkan semua tercukupi, dilengkapi agar sampai proposal itu kepada tujuan. Maka istiqomah itu khairun, kebaikannya melebihi dari 1000 kemuliaan. Enak ngomong, saya istiqomah, tapi ternyata kamu bukan mulia, tapi mulio. Orang istiqomah mestinya mulia. Kemuliaan itu dekat pada orang takwa. Orang takwa itu dekat dengan istiqomah, kan begitu. Tapi buktinya dia istiqomah, kenapa nasibnya begitu? Ya? Koneksi sama orang gak ada, sosialitanya gak ada, sosial ekonomi gak ada, tapi istiqomah. Berarti nggak bagus itu orang. Ya. Padahal istiqomah tadi mendapat 1000 karomah, 1000 kemuliaan. Ini yang tidak disadari oleh manusia. Untuk apa kamu buang-buang waktu yang demikian itu? Ternyata kamu itu hanya bentuk persyaratan, bentuk berpijak tapi tidak menginjak. Ya. Saya ngerti hukum tapi saya melanggar hukum, begitu. Dia tahu hukum sebenarnya tidak menjalankan hukum. Nah, ini orang membantah sebenarnya sama Allah Ta'ala. Perintahnya nggak dilaksanakan, sunnahnya nggak dilaksanakan, bacaannya dilaksanakan. Perintahnya. Nah, kalau kita sudah mengalami seperti itu, berarti gugur semua amal. Kalau tidak bertobat, minta tolong kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, pasti tidak akan bisa diperbaiki oleh siapapun, kecuali diperbaiki oleh diri sendiri. Bukan siapa-siapa. Allah pun tidak merubah. Kecuali manusia itu yang sadar mau merubah. Kenapa saya begini? Dirubah. Jangan berlarut-larut sampai jadi fosil. Yang harusnya cuma bisa dihilangkan dengan kotoran itu dengan air, tapi kalau sudah membatu akan susah. Hati kalau sudah membatu akan susah dihilangkan, berkarat sampai dibawa mati. Naudzubillah min dzalik. Ini yang tidak bisa diperbaiki. Tapi mengatakan saya istiqomah. Ya, mudah-mudahan itu sudah jawabannya. Jawaban istiqomah itu tidak semudah apa yang dimaksud bahwa saya ngaji ini istiqomah, saya rebun istiqomah. Kemis kemana kamu? Saya tanya. Kalau kamu rebun ngaji ini saya tanya, kemis kemana?
Kalau saya tanya, Jumat saya istiqomah. Saya tanya, Sabtu kemana? Minggu kemana? Senin kemana? Nah, begitu. Istiqomah itu adalah bentuk seperti orang yang kerja. Kalau menghilangkan waktu satu hari, dia harus mengganti satu pekerjaan itu ngelembur. Apalagi meninggalkan pekerjaan 3 hari, dia harus menyusun ulang yang selama 3 hari. Ini bentuk pertanggungjawaban. Itu bab pekerjaan. Bagaimana di hadapan Allah istiqomah ini 24 jam. Termasuk saya belum istiqomah. Kau pikir saya istiqomah? Saya sendiri tidak istiqomah. Kenapa saya tidak tidur 24 jam? Itu istiqomah. Karena roh diperintah oleh Allah 24 jam untuk ibadah, untuk berzikir kepada Allah. Nafsu menolak dengan pertama banyak makan, banyak tidur, banyak kawin. Udah pasti sudah terhimpun. Kalau orang doyan makan, doyan tidur, nafsunya udah nggak bisa dikendalikan. Kalau orang kurang tidur, banyak ibadat, sedikit makan, nggak ada pikiran negatif itu. Paham sudah? Makanan roh itu apa? Makanan jasad itu nasi, lauk, pauk. Makanan roh, zikirullah, Quran, wirid. Itu makanan roh. Makanya orang ngaji itu cari makanan roh atau cari makanan perut. Begitu. Kalau fungsi roh, maka hidup hati. Kalau makanan perut akan mematikan hati. Jadi situ istiqomah harus paham ya, yang kita kaji malam ini, yaitu orang yang beruntung yang menguatkan syukur, muncul syukur, muncul sabar, muncul tawakal, istiqomah. Syukur punya, sabar punya, ikhlas punya, ridho punya, tawakal punya, berserah diri punya, qanaah punya. Itu yang disebut istiqomah. Ini istiqomah ngeluh, sambat, menjerit terus. Ini bukan istiqomah. Istiqomah jerit. Diakhirkan bukan karomah, dapat 1000 karomah harusnya. Istiqomah ini enggak, karena jerit terus, ngeluh terus, akhirnya dapat 1000 putus asa. Dapatnya 1000 putus asa. Akhirnya disalahkan zikirnya, disalahkan sholatnya, disalahkan ngajinya, disalahkan meleknya.
Aku sudah tidak tidur dari isya sampai subuh. Kenapa nasibku begini? Disalahkan. Kan saya sudah istiqomah. Istiqomah ngeluh. Istiqomah. Istiqomah sambat, istiqomah. Hati-hati. Salah niat, salah menempatkan hati, salah ibadah, salah berdoa, salah zikir, salah duduk, salah. Hasilnya makin parah ibadahnya. Terjerumus dalam kesesatan. Udah, supaya nggak sesat lagi, dikasih zikir. Berubah kamu zikirnya. Jangan dia Fatah ya Razak, jangan dia Rahman ya Rahim. Ganti zikir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in. Baca 1000. Enggak usah baca lain, enggak usah minta rezeki dulu. Kamu syirik sudah. Enggak mau. Loh, saya kan punya zikir ini. Doa lakal hamdu syukur. Kemudian saya punya doa laqad ja'akum, enggak sepi duit. Saya doa punya Yasin. Ngapain saya baca la ilaha illallah? Orang kalau kena masalah tidak akan baca itu yang namanya wirid. Tidak akan itu baca tauhid itu. Kecuali fadilah apa yang di situ, itu yang kamu utamakan. Ini tanda-tanda orang yang selalu mengeluh kepada Allah, yang tidak mengetahui kesirikan khafi di dalam hatinya. Nggak aja. Wah, kalau gitu saya gak benar hati saya ini. Kenapa saya begini? Kenapa saya begini? Sudah, la syarikalah. Tidak sekali-kali aku menyekutukan Engkau ya Allah. Yang benar. Jadi tidak bersikeras untuk kehendakmu itu. Gak bisa saya baca ini. Allah harus kasih. Mantap. Ini hawa nafsunya manusia ini kuatnya begini. Bukan dapatkan maghfirah rahmat dari Allah, tapi hukuman yang kuat pada dia. Ya, mudah-mudahan kalau kita dianjurkan untuk baca di sholat itu maghrib subuh, kita baca la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in 10 kali. Subuh 10 kali. Betul-betul itu diutamakan dulu daripada yang lain-lain. Pengakuan itu lebih diutamakan daripada permintaan. Kalau manusia tidak mengakui atas kelemahannya, bagaimana permintaanmu akan didengar? Pengakuan aja kamu gak punya. Pengakuan setelah disadari, baru permintaan sesuai apa yang diminta. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini dari bab syukur atau tercelanya dunia, bahayanya cinta dengan dunia, bahayanya cinta dengan dunia, menjauhlah yang dibenci oleh Tuhan. Karena siapa yang mencintai dunia dan bersama ahlinya dan yang selamat di dalamnya, maka dia termasuk dapat kebencian Allah Ta'ala. Niscaya di dunia dibenci, siapapun membencinya, sampai di akhirat pun surga pun membencinya. Kamu berkumpul di mana-mana pasti kamu dapat kebencian dan banyak musuhmu
dan banyak yang tidak suka kepadamu. Walaupun kamu kaya raya, walaupun kamu hebat, pasti Allah menjauhkan kebaikan itu dari kamu karena kamu selalu cinta pada dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dari kitab Risalah Qusyairiyah dari Imam Al-Qusairi, menyambung dari mukadimah yang sudah disampaikan oleh guru tentang istiqomah. Dalam kitab ini dipetik perkataan dari Abu Ali Ad-Daqaq pernah mengatakan istiqomah mempunyai 3 putaran tingkatan. Pertama adalah penegakan atau takwin. Kemudian berdiri, dan akhirnya istiqomah. Penegakan merupakan proses latihan nafsu. Berdiri merupakan pendidikan hati. Dan istiqomah adalah pendekatan rahasia-rahasia. Jadi kalau guru mendefinisikan bahwa orang yang istiqomah itu adalah hatinya selalu vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya roh ini selalu vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam proses ini ada 3, bagaimana niat ini terhadap 3 penegakan pada saat berdiri dan kemudian terbentuklah istiqomah. Yang paling mudah, untuk bahasa yang paling mudah, istiqomah yang bisa dikerjakan. Sesuatu manusia akan melaksanakan satu perbuatan amal, itu dikuatkan niat. Kemudian niat itu bukan terus disimpan saja. Ada orang yang punya niat tapi tidak ada kesempatan untuk beramal, hanya niat. Begitu ada satu niat kebaikan atau niat untuk menambahkan ilmu atau amal, segala bentuk kebaikan segera itu berdiri. Artinya niat itu ada, langsung diamalkan, itu sudah tegak. Kemudian dikuatkan lagi keteguhan pendirian. Jadi antara niat dan amal dan keteguhan. Kalau ini berputar-putar, itu niat itu sudah ada, amal tidak bisa berbuat, terhalang oleh segala sesuatu, dan tidak punya pendirian, ya gugur istiqomah. Ini 3 hal. Sebaliknya orang-orang yang awam tidak pernah memperhatikan niat. Ibadah itu, kebaikan itu, dia mengatakan amal, tapi niat nggak ada. Ini taklid, bukan istiqomah. Umat
Lagi kumat, oke. Lagi nggak kumat, no oke. Itu nunggu dipicu, atau nunggu didoktrin, atau nunggu dibentak, atau nunggu ditakuti baru berjalan. Ada apa ini sebenarnya? Yang jelas semua niat dan amal dan keteguhan pendirian ini dikuatkan atas dasar kesadaran siapa yang menciptakan, siapa yang diciptakan. Tidak terhalang oleh sesuatu apapun penghalangnya, baik urusan apapun, untuk menjaga pendirian ini sehingga kamu tidak terombang-ambing dalam masalah. Maka apa yang terjadi oleh manusia ini, terombang-ambing itulah perahu yang tidak punya pedoman, tergantung angin. Tapi nggak punya pedoman. Tapi tujuannya sampai ke pulau. Tapi tidak dikemudikan, tidak ada kendali, tergantung anginnya menghempas dia. Ini disebabkan kenapa tidak sampai, ternyata perahu ini kemudinya bermasalah, layarnya bermasalah, mesinnya bermasalah, bocor lagi. Dipaksakan untuk berlabuh sehingga tenggelamlah perahu itu belum sampai ke tujuan. Periksa sebelum berlabuh, itu niat. Jadi kamu jangan salahkan kenapa orang yang ngaji yang satu kelihatan berhasil, yang satu sudah lama kok tambah ngeblank, yang satu remnya blong. Nah ini kenapa? Karena waktu pemberangkatan sama sekali tidak diperiksa apakah mesinnya bermasalah atau layarnya bermasalah, atau perahunya isinya bermasalah bocor, atau kemudinya ini diperiksa. Bukan asal berjalan, bukan asal beramal, bukan berasal datang untuk mencapai tujuan. Bahtera hidup ini harus diketahui, maka kehidupan namanya bahtera. Tapi kalau bahtera ini belum sempurna atau tidak baik, sampai nggak kira-kira kapal ini? Ini bonek betul nekat. Ini orang betul-betul nekat. Spekulasi, kalau selamat itu pertolongan Allah, kalau nggak selamat, memang kamu golongan nggak selamat. Jadi selamat minta kehendak selamat, tapi tidak mempunyai syariatnya untuk menjalankan ibadah. Nanti mas. Belum lagi nanti cobaannya berupa badai, berupa ombak yang tinggi, yang besar. Ya cepat sekali dia tenggelam dibandingkan yang itu perumpamaan. Jadi istiqomah itu mempersiapkan semua segala sesuatu untuk menuju suatu cita-cita, bukan asal kapal dilempar gitu saja. Ikut ngaji dilempar, pulang dilempar, datang dilempar, kayak barang dilempar, pulang dilempar-lemparan. Rutin, tapi kok kapal terombang-ambing ini sebenarnya. Ini punya kapal terombang-ambing. Mau ke utara-utara, selatan-selatan. Dan diketahui bocor. Apa yang diharapkan?
Perumpamaan istiqomah adalah satu bentuk persiapan yang sangat dari niat nawaitu. Nah, sekarang kamu datang karena takut, kamu datang karena nanti takut dimarahi, nggak datang. Nanti kalau nggak ngaji takut. Ini takutnya orang munafik itu. Takut Allah berarti memperbaiki niat. Bukan takut kondisi-kondisi dikondisikan. Seperti orang kan sekarang, saya takut corona. Tapi dia mendekati penyakit corona. Apa namanya takut? Seperti itu. Ini saya enggak punya. Tapi saya berlindung sama Allah Ta'ala. Allah nolong saya. Kan aneh. Pasrah yang bagaimana? Pasrah itu bentuk pasrah. Itu bukan istiqomah. Pasrah yang ada usaha, yang ada ikhtiar, yang ada persiapan, yang ada memperbaiki untuk betul-betul mewujudkan satu bentuk cita-cita istiqomah. Oh, ternyata saya kurang ininya. Saya bisa sholat, saya kurang nggak pernah ngamalkan wudhu, diamalkan. Kemudian sudah ini bagus. Wah, saya punya kelemahan, saya banyak gibah ngerasanya orang, diperbaiki. Mata saya sering melihat maksiat, dikurangi. Telinga sudah bergaul, ini semua ada istiqomahnya. Istiqomah itu betul-betul meninggalkan sesuatu yang buruk, yang jelas dibenci Allah. Itu istiqomah. Istiqomah dalam perbuatan ibadah, tapi dia tidak ngerti apa yang dibenci Allah. Ini tidak istiqomah. Dari aspek kehidupan apapun yang butuh perbaikan, dari banyaknya kesalahan, bukan berarti memperbaiki kesalahan tidak salah lagi. Akan muncul sifat salah yang bentuk lain. Seperti halnya orang menginginkan membebaskan sifat riya. Dia tahu perbuatannya riya, dia berusaha untuk menghapus, tidak dilakukan, muncul bentuk lain. Setelah bentuk lain kesalahan lagi, dihapus lagi, muncul lagi bentuk lain. Sampai kita mau mati pun masih ada sifat-sifat itu yang dimunculkan bentuk lain. Itu licinnya iblis, bukan manusia. Inna syaitan lakum aduwa, musuh yang jelas nyata. Akhirnya sampai benar-benar menunggu ikhlas, yang tadi dikatakan. Orang ikhlas itu selama kamu berbuat amal, berbuat kebajikan. Kalau kamu kebajikan kebaikan itu tidak ada artinya dibandingkan dengan dosa-dosamu, insya Allah itu ikhlas. Tapi orang yang tidak mengetahui itu, setiap kebaikan apa itu selalu minta upah. Ini orang pendosa yang tidak disadari. Begitu melakukan kebaikan agar menutup semua sifat dosa-dosa kelalaian, dosa yang terang-terangan, dosa yang tersembunyi,
dosa yang rahasia, dosa di antara makhluknya, dosa amal ibadatnya, dosa dari syukurnya, dosa yang tidak milik sabarnya, dosa yang tidak ikhlas, dosa yang tidak menerima keputusan. Ini dosa semua. Yang mana hukumnya ini wajib semua, yang harus dihapus. Sudah permukaannya sudah diketahui lagi, baru meneliti lagi sejauh mana dosa yang tersembunyi dicari. Hati saya bermaksiat, pikiran saya maksiat, hati saya berkhianat, pikiran saya berkhianat, belum dijalankan. Keluar lintasan-lintasan, embusan-embusan ini yang sudah mencoreng amal ibadat itu secara rohani. Secara lahir tidak, secara dohir tidak, tampak indah, tapi mesin rusak. Tidak disebut kendaraan, tidak berlaku dan tidak berjalan. Begitu kira-kira. Ini tujuannya ibadat untuk mencari identitas diri, identitas dari amal, identitas daripada pengakuan, identitas daripada harga diri dan kehormatan, identitas dari semua aspek yang berhubungan dengan Allah. Kalau ini indatnya tidak diketahui, indatiknya tidak tahu, sampai mati pun dia menganggap itu amalnya diterima. Inilah perjalanan antara kuda dengan keledai. Keledai itu satu yang lemah akal, kuda itu setengah akal. Bukan keledai itu tidak taat sama tuannya. Mengangkat dia satu karung daripada garam, yang satu mengangkat lagi yang namanya kapas. Mentaati keledai, fanatik yang gak sehat. Keledai itu fanatik gak sehat. Ketika di hadapan tuannya seakan-akan dia takut tidak mendapatkan upah. Di balik tuannya sedikit, hanya tuannya itu tadi yang punya keledai istirahat dekat sungai, melihat keindahan. Ya tentu namanya keledai itu, dia tidak mengerti apa itu namanya syukur, dia tidak mengerti namanya sabar, tapi dia ngerti taat. Taat, tapi nggak ngerti syukur, nggak ngerti sabar. Andai kata ngerti syukur keledai tadi, dia tidak bergerak walaupun ada gangguan di hadapannya. Dia menunggu tuannya sampai terbangun dan meneruskan perjalanan. Karena melihat sesuatu insting bahwa air segar dan bebannya berat tanpa pikir panjang. Dia berusaha untuk mandi, berusaha untuk nyemplung di air itu. Pertama yang mengangkat garam tadi, ketika sudah mendapatkan masuk dari itu, berenang demikian kiri kanan kiri, segar. Yang temannya tadi menunggu
karena dia takut jangan-jangan kalau dia ikut tenggelam mati. Kata si temannya, antara taat dan takut. Akhirnya si keledai tadi menceburkan diri, maka berkuranglah kadar timbangannya. Garam larut kena air, merasa ringan tinggal beban itu. Kaget dia merasa, kenapa makin ringan dan badanku segar. Aku akan cerita sama temanku. Jadi dia bawa beban itu garam. Akhirnya keluar menceritakan perihal ikhwalnya dia, bahwa setelah masuk di air mendapatkan keringanan dan penyegaran. Bodoh kalau kamu gak cepat-cepat, nanti Tuhan itu akan bangun, kamu akan merasakan beban yang berat nanti di punggung. Benar, kamu gak bohong. Benar, ini saya coba bisa ngangkat kaki. Kata si keledai satu, tanpa berpikir panjang, tanpa berpikir pertimbangan, langsung tanpa berbuat yang lain-lain, hanya mengikuti katanya. Hati-hati ini katanya. Dia tidak pernah berpikir beban kamu dengan beban temanmu, beban daripada sahabatmu tidak sama dengan bebanmu. Dan jangan bebanmu kamu samakan dengan beban lain. 10 kepala punya beban yang lain. Nah. Berat sama, orangnya sama, beban beda. Yang satu bebannya kapas, masuk air, DB daripada air menambah daripada kapas, bukan makin timbul, tenggelam. Minta tolong, si keledai tidak bisa berbuat apa-apa. Maka meninggallah satu keledai ini. Temannya menyesal, kenapa bisa demikian, padahal saya begini. Bukan salah saya, kata si teman. Ini yang orang ngaji ikut-ikutan. Jadi setiap apa yang ngaji itu letakkan kepada masalah dan beban yang ditanggungnya, bukan nanggung beban orang lain. Sehingga hal terjadi, si keledai yang kedua tadi meninggal, maka terkejutlah tuannya. Kenapa bisa terjadi begitu? Dilihat sudah tenggelam di air. Itu perumpamaan bahasa bagi orang yang mengaji atau yang menuntut ilmu hanya sekedar ikut-ikutan. Sekali lagi, supaya saya dibilang ngaji, supaya saya datang itu supaya orang soleh solehah. Tetapi dia punya beban, yang mana beban itu sangat berat dengan dibandingkan yang beban itu bisa ringan kalau dia bermandi air. Yang satu dapat keringanan dan bebas, mendapatkan keutamaan. Yang satu makin tenggelam karena dia tidak pernah menjadi orang lain, tidak pernah menjadi diri sendiri. Maka itu satu pokok masalah dan pokok persoalan. Kalau orang itu, saya nggak enak kalau saya nggak ngaji sama teman saya. Si temannya mengatakan, kenapa kamu nggak ngaji? Mestinya kamu ngaji sehingga masalahmu selesai. Seperti tadi,
Yang harusnya nggak mau mandi dimandiin, tapi bebannya dia kapas. Yang harusnya dia mengikuti apa yang menjadi aturannya, yang dijalankan sesuai dengan kadar kemampuannya. Begitu kira-kira. Sepandai-pandai keledai, dia taat tetap di penggilingan gandum yang hanya butuh upah. Maka dengan demikian kita bisa ukur, kalau kita nggak mampu, kita nggak bisa, ya sudah, apa yang kamu bisa jalankan itu. Jangan yang kamu nggak kamu jalankan, kamu uber. Saya mampu 10 ya 10. Ngapain saya bikin 100 begitu. Jadi perumpamaan seperti itu ibarat keledai tadi, yang nggak kuat sampai jam 4, yang jam 5 ya dibatasi. Ada yang 5 menit, ada yang 1 jam, ada yang 2 jam, ada yang siang saja, ada yang malam saja, ada yang cuma subuh saja jamaah. Yang nggak pernah ngaji, cuma subuh 5 orang. Bisanya cuma jamaah subuh. Yang di sini pulang sampai jam 3 nggak bisa jamaah subuh. Luar biasa. Sudah melek, begadang, subuhnya kesiangan. Untuk apa begadang? Mending tidur jam 9, subuh tepat waktunya jamaah. Nah, kemarin adzan saya keluar, saya coba lihat berapa orang. Tapi itu saya nggak dengar. Setiap gerakan apa saja di rumah saya dengar dan saya melihat. Bukan saya malas. Walaupun saya masuk nanti 12:30, bukan istirahat. Langsung tidur, itu bukan istirahat. Ya, untuk itu mudah-mudahan jangan segan-segan yang membatasi diri, saya pulang jam 11, jam 12, jangan ikut yang sudah biasa jam 3, jam 4. Silahkan untuk angkat kaki, untuk masuk tempat tidur sesuai dengan jabatan masing-masing. Agar mendapatkan satu berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah.